Wa qulu qawla sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah arsatakumullah. Sebelum kita kembali mengkaji tentang kelebihan Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah radhiyallahu anhum yang belum kita selesaikan pada bulan Sya'ban kemarin, saya masih memberikan kesempatan kepada jamaah untuk menyampaikan unek-unek yang berkaitan dengan Idul Fitri, hari raya kesucian singkat berang dino. Idul Fitri, kembali suci, silakan. Termasuk Idul Adha, hari raya kurban. Enggak ada? Cukup? Saya kembali kepada riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Dari Ali bin Zaid bin Jud'an, dari neneknya, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat laqad u'titu tis'an, saya dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala 9 karunia. Itu kalau saya boleh sebutkan 9 kelebihan yang tidak diberikan kepada seorang wanita pun selain saya. Ada 9 kelebihan yang dikaruniakan Allah kepada saya, yang ke-9-9-nya tidak dikaruniakan kepada wanita yang lain. Yang pertama, laqad nazala Jibril alaihi salam bi surati fi rohatihi hina amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyatazawwajani. Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa gambar saya. Kok malah saya ulangi ya? Gambar saya. Dalam riwayat lain, dalam sebuah kain sutra yang berwarna hijau ditampakkan kepada Rasulullah. Rasulullah, ini jodoh yang dipilihkan Allah untuk kamu. Kalau sudah demikian, rasio itu harus dikalahkan, wahyu harus dimenangkan. Artinya apa? Pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang usia beliau pada waktu itu sekitar 53 tahun. 53
53 tahun. 53 tahun. Menikahi seorang anak yang berusia 6 tahun itu sekali lagi semata-mata karena pilihan Allah. Lah kok ngono lah, kalau kita mengatakan lah kok ngono, berarti akal pikiran kita, pola pikir kita belum bisa menyesuaikan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Waalaikumsalam. Loh, itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Masa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan bisa mengalahkan wahyu Allah? Loh, ya aneh. Kata-kata aneh ini membuktikan bahwa kita belum bisa menselaraskan diri kita dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Bagi Allah itu sah, tidak ada keistimewaan dan tidak ada pengecualian. Memerintahkan Jibril membawa gambar Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah ini calon istri kamu. Ini yang pertama. Atau yang Bada'al Islamu ghoriban wa sayaudu kama bada'a ghoriban wa tuba lil ghuraba. Islam itu lahir gharib. Bukan hanya aneh ya, Islam itu lahir gharib. Suloyo karo longokan. Dan nanti kelak akan kembali gharib, aneh. Fatu balil ghuraba, kata orang Jawa, bejo kemayangan, beruntung besar para ghuraba, manusia-manusia yang dinilai oleh orang lain itu bisa saja non-muslim, bisa saja orang Islam, sebagai ghuraba, orang-orang aneh, sebagai ghuraba, orang-orang yang nyulayani adat, sebagai ghuraba, sebagai orang-orang yang telah menentang apa yang diwariskan oleh leluhur kita. Tuh, ini saya sekedar ngulangnya kok malah mikir tekan inti. Waqat tazawwajani bikron wa ma tazawwaja bikron ghairi. Rasulullah menikahi saya sebagai satu-satunya istri beliau yang masih perawan. Wa ma tazawwaja bikron ghairi, dan Rasul tidak menikahi seorang anak gadis pun selain saya. Khadijah binti Khuwailid, terus kesebelasan berhasil hafal. Istri Rasulullah nggak hafal tuh gimana? Khadijah binti Khuwailid, Saudah binti Zam'ah, Aisyah binti Abi Bakar yang kita angkat materinya hari ini, Hafsah binti Umar, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Zainab binti Jahsh, Zainab binti Hulaimah, Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, Juwairiyah, terakhir Maimunah bintil Harith al-Mahzumiyah radhiyallahu anhunna. Semuanya adalah janda kecuali Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah radhiyallahu anhum.
Waqat tuwfiya yang ketiga, sallallahu alaihi wasallam wa inna ra'sahu la fi hijri. Sungguh Rasulullah telah wafat. Rasulullah telah wafat di hari Senin, seperti halnya hari lahir beliau. Dia telah wafat dalam keadaan kepala beliau bersandar ke dadaku. Riwayat lain, dalam keadaan kepala beliau berada di pangkuanku. Usia beliau sudah 63 tahun, usia Aisyah waktu itu 18 tahun. Keempat, walaqad kubira fi baiti, jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja setelah dimandikan, setelah dikafankan, para keluarga terutama para sahabat secara umum berbeda pendapat mau dikubur di mana ini, atau bahkan sebelum dimandikan dan sebelum dikafankan. Ada yang usul karena beliau lahir di Makkah, akan sangat baik kalau dikubur di Makkah, di Baqiatul Gharqad. Kalau sekarang, Masya Allah ya, perjalanan dari Madinah ke Makkah itu kalau normal 10 hari bisa 12 hari. Nah terus ditumpak ke opo. Ini enggak terfikir oleh para sahabat, tetapi terfikir alangkah indahnya kalau beliau itu dikubur di Makkah berdampingan dengan istri beliau yang pertama, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, dan seterusnya. Yang lain mengusulkan dikubur di Baitul Maqdis. Dikubur di Baitul Maqdis, di pekuburan yang dikuburkan di sana para nabi dan para rasul sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Ben lumpuk dadi siji ning kono. Ini lebih apa namanya? Lebih tidak masuk akal lagi. Kalau sekarang ada ambulan ya, bahkan ambulan gratis. Ambulan gratis. Bensin ini para itu ambulan gratis itu. Hah? Belum tahu tiada ambulan. Itu perjalanannya bisa 2 kali lipat perjalanan dari Madinah ke Makkah. Ya, terus ditumpak ke opo lagi. Akhirnya pendapat itu dibantah oleh yang lain, dan yang mempunyai pendapat itu salah. Sing wong Jawa ndi to? Rene. Salah selek. Alah. Sudah dikubur saja di Baqi. Waalaikumsalam. Dikubur saja di Baqi. Baqi itu dikubur istri beliau yang sudah wafat, Zainab binti Khuzaimah, di sana. Putri-putri beliau, Zainab binti Muhammad kali ini, Ruqayyah, Ummu Kulthum juga dikubur di sana. Sahabat-sahabat yang wafat ketika Rasulullah masih sugeng juga dikubur di sana. Ini usul yang ketiga.
Artinya ya sebelum salah seleh tadi keinginan untuk mempertahankan pendapat itu tetap dipegang oleh masing-masing pihak. Persoalannya menjadi selesai, kata orang, tuntas ketika Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah, musuh nomor 1 wong-wong berarti itu loh ya, wong-wong Syiah itu mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda bahwa para nabi itu dikubur di tempat di mana beliau wafat. Waalaikumsalam. Sementara beliau wafat, kalau rumah kok sempit ya. Kalau rumah kok sempit ya, mungkin kalau sekarang bilik tempat Aisyah tinggal. Waalaikumsalam. Bilik tempat Rasulullah dikubur nanti saya terangkan. Itu kalau sekarang ukurannya rumah tipe 21 itu. Dikubur di sana Rasulullah. Kemudian Abu Bakar minta untuk dikubur di samping Rasulullah. Kemudian Umar juga minta untuk dikubur satu bilik bersama Rasulullah. Kata Ibu Aisyah, gone siji. Tempat yang satu ini saya sediakan untuk diri saya, nanti kalau saya dipanggil menghadap keharibaannya. Tetapi karena yang meminta Umar Ibnul Khattab, nah gitu ya, dalam keadaan sakit parah, ketika ditikam dengan senjata tombak bermata 3 oleh Abu Lu'lu'ah, itu dimuliakan betul oleh orang-orang Syiah. Karena dia telah membunuh orang nomor 2 yang paling mereka musuhi, Virus. Abdullah, kata Umar bin Khattab, mintakan izin kepada Aisyah agar saya dikubur di satu bilik bersama Rasulullah dan Abu Bakar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya dimintakan izin dan jawaban Aisyah tadi. Sebetulnya tempatnya masih satu. Ini saya berbicara tentang sempitnya ruangan beliau. Kalau bahasa sekarang, para istri beliau itu the first lady ya, ibu negara. Omahe dinggo ngubur wong 3 wis pas-pasan, nek dinggo ngubur wong 4 ora sedeng. Ini jadi kalau kita berbicara tentang kesederhanaan beliau, sebetulnya tempat ini untuk saya, tapi berhubung Umar Ibnul Khattab yang meminta, dia orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah, dibangga-banggakan oleh Rasulullah, dia adalah mertua Rasulullah, bapaknya dari Hafsah binti Umar. Ya saya ngalah. Akhirnya jenazah beliau itu dikubur Rasulullah ya di tempat di mana beliau wafat, di tempat Aisyah. Jadi banyak para ahli sejarah yang menyesalkan mengapa suasana kesederhanaan bilik demi bilik yang disediakan oleh Rasulullah
untuk istri-istri beliau. Jadi saya sebut satu persatu istri beliau, jumlahnya 11, 2 orang meninggal sebelum beliau wafat. Khadijah binti Khuwailid wafat di Makkah. Kemudian tadi Zainab binti Huzaim. Jadi ada 9 bilik yang disediakan oleh Rasulullah sebagai tempat tinggal untuk istri-istri beliau. Itu mengapa dibongkar? Karena perluasan Masjid Nabawi. Banyak yang menyesal. Bahkan kalau di Indonesia itu ada Buya Hamka. Buya betul itu ya, bukan buaya. Buya Hamka itu ikut menyesalkan. Masya Allah, kalau seandainya kita diberi kesempatan untuk melihat sesuatu yang adalah bukti dan saksi sejarah, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi tempat untuk istri-istri beliau. Bagaimana kita bisa membaca dan berbicara dengan sejarah tentang tempat tinggal beliau yang hari ini tidak bisa dikatakan sederhana lagi, tapi sangat sederhana, very sederhana, sehingga itu bisa dijadikan umroh. Tapi namanya perluasan Masjid Nabawi ya, mestinya ya di sekitar tempat di mana beliau dikubur itulah tempat tinggal istri-istri beliau. Jadi nggak ada kamar tamu, nggak ada kamar makan, nggak ada kamar apalah, ya itulah kayak masjid. Di sana beliau dikubur atas usulan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini pencerahan yang diberikan Allah kepada Abu Bakar tentang perbedaan pendapat di mana beliau harus dikubur. Sebelumnya juga pencerahan yang tidak dikemukakan dan tidak bisa diselesaikan oleh orang lain tentang kemarahan Umar bin Khattab ketika orang banyak mengatakan Rasulullah telah wafat. Siapa yang bilang Rasulullah telah wafat? Oh tak, tiga suandane. Yang mencerahkan juga Abu Bakar. Mama Muhammadun illa Rasul qad khalat min qablihi Rasul fa imma ta'u qutilang qalaqtum ala aqabikum. Surat Ali Imran ayat 140. Dibaca. Setelah Ramadan paling tidak kita ngulangi itu berapa kali itu? Kata ping 4 berarti ya 4 kali. Empat. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sesungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Cukup. Muhammad itu tidak lain dan tidak bukan kecuali seorang Rasul. Apakah apabila dan telah berlalu Rasul-Rasul sebelum beliau, Nabi Isa dan seterusnya, semuanya sudah wafat. Apakah kalau wafat kalian akan kembali kafir seperti sebelum kalian Islam? Raqalahu qalbuh. Riwayat pangan Umar bin Khattab yang ngacung-ngacungkan pedang. Itu bukan ngewel ya, gregeri, jatuh pedang. Ka'anni lam asma hadhil ayah qattun. Seakan-akan saya belum pernah membaca ayat 144 surat Ali Imran ini sama sekali. Umar bin Khattab itu. Ya saya tidak menemukan data ya. Tapi
Kalau Utsman bin Affan yang menggantikan Umar bin Khattab, artinya kemuliaan Utsman yang sangat mulia itu masih berada di bawah kemuliaan Umar bin Khattab. Kemuliaan Umar bin Khattab yang sangat mulia itu masih berada di kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq. Kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq yang sangat mulia itu berada satu tingkat di bawah kemuliaan para nabi dan para rasul. Saya ulangi sekali lagi untuk sekian kalinya. Manusia yang paling mulia itu para nabi dan para rasul. Jumlahnya berapa kita tidak tahu, tapi yang tersebut di dalam Al-Quran itu 25 orang. Manusia paling mulia. Kalau diurutkan dari waktu kehidupan mereka, ya pertama Nabi Adam, terakhir Nabi Muhammad ya. Ini yang nomor 25 Nabi Muhammad dari urutan nomor kehidupan. Yang nomor 26 siapa? Bukan sahabatnya Nabi Nuh, bukan. Yang karena kecintaan mereka kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Islam, agamanya Islam, siap terapung-apung di atas perahu selama 5 bulan. Jejer karo pitik lanang wedok, jejer karo dara lanang wedok, jejer karo manuk sing larang apa? Jejer dengan 2 ekor gajah laki-laki perempuan, kerbau, tapi enggak kena PMK itu ya. Sapi 5 bulan. Mulia. Tapi kalah kemuliaan mereka dibandingkan dengan kemuliaan sahabat-sahabat Rasulullah. Bukan sahabat Nabi Ibrahim, bukan sahabat Nabi Musa, bukan sahabatnya Nabi Isa, tapi sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau diurutkan nomor 26 itu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalqah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan seterusnya sampai nomor terakhir sekitar 124.000 orang. Jadi kembali ya, yang paling mulia setelah para nabi Abu Bakar, setelah itu Umar, setelah itu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu sebagai kepala negara yang wilayah kekuasaannya terbentang sejak Afrika Utara sampai Asia Tengah, hampir sepertiga dunia. 1001 persoalan politik, sosial, ekonomi, Hankamnas, Corona, Covid, PMK itu menuntut untuk bisa diselesaikan secepat mungkin. Di bulan Ramadan saya agak lupa ya, 1 hari itu bisa khatam sekali ya. Siapa yang lebih merasa lebih sibuk dibandingkan dengan Utsman bin Affan? Itu saya pernah ketemu dengan seorang dokter setelah saya menyampaikan masalah ini. Nggak saya sebut nama. Apa mungkin Ustadz? Apa tidak mungkin? Ingin bukti, ya, cobaan untuk lebih apa namanya ya, mempertemukan persoalan ini dalam suasana yang real. Ini yang mau Soekarjo jenis mangkat rumah. Soekarjo belum. Kalau kita diberi kesempatan oleh Allah untuk haji, Soekarjo itu 30 tahun. 30 tahun. Umrah lah ya. Kita bisa membuktikan. Jadi di
diseyogyakan untuk tidak membaca Al-Quran lebih dari 10 juz dalam satu hari. Imam Ibnu Sirin mengatakan begitu. Satu hari 1 juz, silakan 2 juz, silakan 3 juz, 8 juz, 9 juz, 10 juz, tapi jangan lebih dari itu. Ya nanti bukannya takut kalau tidak paham ya, tapi kan akhirnya kesempatan yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang ingin mencari ridha Allah dengan beribadah itu bukan aja baca Al-Qur'an. Ya, termasuk bekerja, termasuk takziah, termasuk datangi walimah, madangi dobel ngantuk terus, nikahke wong dan lain-lain. Sehingga kalau kita membaca Al-Quran satu hari lebih dari 10 juz, dikhawatirkan kesempatan emas yang diberikan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah selain baca Al-Quran itu mungkin agak terteledorkan. 1 sampai 10 juz. Kecuali di sini di bulan Ramadan, silakan. Kecuali ketika Anda berada di Haramain, ketika kita haji, ketika kita umroh, tak buktekne apa ya tenan nek sedina ki iso khatam 10 juz, 20 juz, 30 juz. Jam 1 atau jam 2 malam sudah masuk haram, tahiyatul masjid, tahajud, baca Al-Quran, datang waktu subuh, selesai subuh, wiridan, baca lagi mungkin sampai jam 8 sampai jam 9, pulang karena butuh mandi, butuh makan pagi. Itu kalau bacanya tidak terlalu cepat ya, tidak terlalu cepat. Jadi 1 jam 1 juz itu sekitar zuhur itu selesai bisa rampung. Kalau 1 juz 1,5 jam 30 menit 1 juz itu berarti 30 juz 15 jam. Kita bisa itu. Apalagi kalau lebih cepat lagi. Utsman bin Affan, saya gak lupa 1 kali apa 2 kali. Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab beliau Al-Itqan fi Ulumil Quran menerangkan bahkan ada yang 1 hari itu 3 kali khatam di bulan Ramadan. Kita kuwale kok ya, kita kuwale. Kuwalenya di mana? Bukan kepalanya di bawah. Itu kuwalat namanya. Kalau para ulama salaf tentu saja, Ramadan itu tugas mereka mengajarkan nahwu, mengajarkan shorof, mengajarkan tafsir, mengajarkan fikih, mengajarkan hadis, mengajarkan yang lain, libur total. Libur total. Konsentrasi untuk tilawah. Tapi justru kita di bulan Ramadan itu membentuk sebuah acara, membuat sebuah acara namanya Safari Ramadan lah. Ya, saya tidak katakan dosa, tidak. Cuma kalau para salaf itu begitu. Sehingga mereka yang betul-betul diberi kenikmatan dan diberi kemampuan oleh Allah bisa menghafalkan Al-Quran itu tidak harus membuka mushaf. Berangkat dari rumah ke masjid, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwata illa billah. 20 menit itu bisa 1 juz. Bisa 1 juz. Pulang bisa 1 juz. Belum nanti konsentrasi di kamar,
di ruangan di mana beliau rahimahumullah memanfaatkan waktu untuk tilawah. Jadi kembali ya, Umar Ibnul Khattab yang lebih mulia dari Utsman bin Affan dalam hal tilawatul Quran, saya tidak berani mengatakan Umar lebih banyak, tetapi saya juga tidak berani mengatakan Umar dalam masalah tilawah itu kalah dengan Utsman. Ya sama lah. Keakraban mereka kepada Al-Quran itu sangat kental. Bukan mobil Cirebon ya. Ternyata ketika Abu Bakar membaca wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul, seakan-akan saya belum pernah membaca ayat ini. Padahal Umar Ibn Khattab dibacakan, mudeng ayatnya, hafal ayatnya, mudeng maknanya. Sementara kita mudeng tilawahnya, mudeng panjang pendeknya, mudeng makhrajnya, maknanya urung mesti. Kalau Umar Ibn Khattab saja pernah mengalami seperti itu, kalau kita tidak berakrab dengan Al-Quran, kata orang one day one juz itu terus piye lah. Nah, repot itu dadi kerewe dicopot ya. Terus harus dadi apa itu. Jadi kita luangkan. Itu Abu Bakar bisa memberikan pencerahan tentang di mana beliau dikubur. Sebelumnya Abu Bakar sendiri yang diberi kesempatan oleh Allah, satu-satunya sahabat Rasulullah yang diberi kesempatan oleh Allah untuk memberikan penjelasan kepada Umar. Semua sahabat bisa menerangkan tetapi nggak berani. Rasulullah telah wafat. Iki lho ayatnya 144 surat Ali Imran. Terusnya, waqad khaffatil malaikatu baiti wa in kana al-wahyu la yanzilu alaihi wa huwa fi ahlihi fayasrifuna anhu wa in kana la yanzilu alaihi wa ana ma'ahu fi likhafihi fama yubinuni an jasatihi. Malaikat Jibril semalam hari itu putar-putar di atas bilik saya, ingin menyampaikan wahyu. Kalau malaikat Jibril, ya ini dengan bahasa manusia ya, disampaikan Ibu Aisyah dengan bahasa manusia. Ketika malaikat Jibril mengetahui bahwa saya sendirian, sementara Rasulullah menggilir istri-istri beliau yang lain, bali malaikat itu sesuk nek wis eneng, ya bahasa mudahnya rumah atau di bilik di mana Aisyah tinggal. Masya Allah, ini manusia paling mulia, manusia paling mulia. Ya, seperti selain Asiyah binti Muzahim istri Fir'aun, selain siapa? Maryam, selain Khadijah. Khadijah sudah wafat, Maryam sudah wafat. Istri Imran juga, istri Fir'aun juga sudah wafat. Yang hidup bersama Rasulullah itu Aisyah. Sehingga yang dioncet-oncet oleh orang-orang Syiah itu Aisyah. Coba bayangkan, itu betul-betul paradoksal, betul-betul merujak sentul. Manusia, seorang wanita yang paling mulia ketika Rasulullah wafat. Kalau sebelum Rasulullah wafat ada Khadijah, ada Maryam, ada Aisyah binti Muzahim. Satu-satunya wanita paling mulia sedunia setelah Rasulullah wafat atau ketika Rasulullah hidup dan wafat itu Aisyah. Ini keyakinan pasti di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah.
manusia yang paling bejat, yang adalah seorang wanita yang hidup bersama Rasulullah, itu adalah Aisyah, kata orang Syiah. Ngono kok ya ning sing melu ya. Sampai ya kemarin saya diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan tentang Syiah di Safari Ramadan itu. Di antara buku, dan buku itu ada di tempat saya ya, yang ditulis oleh salah seorang mantan mahasiswa saya yang sekarang tinggal di Aceh. Rasulullah itu masuk surga, ora takon. Itu kata orang Syiah. Rasulullah itu masuk surga. Ya sudah rasa dikandake kaya. Tapi kata-kata setelah itu, Rasulullah itu masuk surga, tetapi astagfirullah. Rasulullah itu masuk surga, tapi kemaluan beliau masuk neraka karena pernah berzina dengan seorang pelacur yang namanya Aisyah. Wis kuwi piye kuwi? Dia menukil dari pendapat salah seorang tokoh Syiah, dan sampai sekarang juga tidak ada yang bantah. Tapi orang Syiah itu sepakat bahwa Aisyah ki wong elek. Paling tidak semata-mata karena dia anaknya wong sing paling elek, yaitu Bakar. Hafsah itu wong elek. Paling tidak semata-mata karena Hafsah itu anaknya wong elek nomor loro sakwise Abu Bakar, yaitu Umar bin Khattab. Padahal manusia yang paling mulia setelah para nabi dan para rasul menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini satu-satunya keyakinan yang benar, yang lainnya sesat, itu nomor 1 Abu Bakar, nomor 2 Umar, nomor 3 Utsman, nomor 4 Ali radhiyallahu anhu. Malaikat mupeng-mupeng gitu. Ini dengan bahasa manusia ya. Aisyah menerangkan dengan bahasa manusia. Kalau dengan bahasa malaikat, justru kita malah tidak paham. Oh, ternyata Rasulullah tidak ada di dalam rumah Aisyah, di dalam bilik Aisyah. Ternyata Aisyah tidur sendirian. Ternyata beliau Rasulullah tidur di bilik istri beliau yang lain. Wis sesuk bali meneh wae. Wa in kanal wahyu la yanzilu alaihi wa huwa fi ahlihi fayansarifuna anhu. Apabila hari itu wahyu akan diwahyukan kepada Rasulullah sementara beliau tinggal di rumah istri-istri beliau selain Aisyah, para malaikat itu kembali. Wa in kana la yanzilu alaihi wa ana ma'ahu fi lihafihi fama yubinuni anjasatihi. Tetapi kalau Rasulullah berada di rumah saya, wahyu itu turun ketika saya berada di dalam satu selimut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berada dalam satu selimut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inni la ibnatu khalifatihi wa sadiqihi. Saya adalah anak satu-satunya anak dari orang yang adalah khalifah beliau, pengganti beliau, khalifah pengganti beliau, wa sadiqihi, dan teman akrab beliau. Hafsah memang anak pengganti Abu Bakar, tapi Umar tidak digelari dengan As-Siddiq. Yang diberi gelaran As-Siddiq itu Abu Bakar As-Siddiq. Waqad nazzala udhri minas samai walaqad
khuliqtu thayyibatan inda thayyibin walaqad wa'idtu maghfiratan wa rizqan karima. Takni qaulu ta'ala lahum maghfiratu wa rizqun karim wa wal jannah. Sungguh telah diturunkan, sungguh telah diturunkan bantahan. Nah ini mestinya mau saya sampaikan tadi untuk yang akan datang. Sungguh telah diturunkan bantahan tentang tuduhan bahwa saya telah berselingkuh dengan nanti dulu tadi saya lupa yang ingatkan beliau, tak giling-giling terus apa itu? Sofwan bin Mu'attal hasilnya. Ini nanti saya akan sampaikan ya sampai Rasulullah. Aisyah, astagfirullahaladzim, beratnya ujian yang diberikan oleh Allah kepada orang yang mulia, yang sangat mulia. Ini ya, icep-icep itu. Bentar. Ini Rasulullah ya. Wa in kunti qarafti su'an mimma yaqulun nas fatubi ilallah fa innallaha yaqbalut taubatan ibadihi. Aisyah, kalau apa yang diucapkan oleh orang banyak tentang dirimu dengan Sofwan bin Mu'attal itu benar, bertobatlah. Bertobatlah. Karena Allah akan menerima tobat siapa saja yang melakukan perbuatan dosa. Ini Rasulullah sampai begitu. Jadi saya tidak katakan sedikit banyak, tetapi Rasulullah tidak berani membantah tersebarnya berita tentang Aisyah dan Sofwan itu di kalangan masyarakat banyak. Saya akan membantah kalau ada wahyu, dan wahyu itu belum diturunkan oleh Allah, dan berita itu dibiarkan oleh Allah untuk berkembang lebih dari 1 bulan. Bayangkan ya, sebuah rumah tangga yang dalam waktu 1 bulan ya digoncang oleh berita seperti itu. Ini nanti kicep-kicep saya. Walaqad nazzala udri minas samai, yang mengatakan bahwa itu semua berita dusta, bahwa itu fitnah, bahwa itu perbuatan orang-orang munafik yang disponsori oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu bukan Rasulullah yang bantah. Kalau Rasulullah bantah, memang dia suami saya. Kalau Abu Bakar membantah, dia bapak saya. Kalau Ummu Ruman, ibunya Aisyah, membantah, itu ibu saya. Tapi dari langit.
Dari langit wahyu Al-Quran. Dan nanti waqad khuliqtu thayyibatan inda thayyibin. Aku diciptakan oleh Allah sebagai seorang wanita yang baik. Thayyibah, istri dari seorang suami yang baik. Nah, itu bisa sifatnya agak umum, bisa saya angkat sedikit di dalam surat An-Nur ayatnya 26. Al-khabithatu lil khabithin wal khabithun lil khabithat wat thayyibatu lit thayyibin wat thayyibun lit thayyibat ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfiratu wa rizqun karim. Ini bantahan dari langit tentang berita bohong tadi. Rasulullah nggak berani menerangkan, lah aku nanti bukti kok. Meskipun seandainya Rasulullah membantah, tidak mungkin Aisyah melakukan perbuatan seperti itu, semuanya orang akan percaya. Al-khabithatu, baca. Wanita-wanita yang kecil adalah untuk laki-laki yang kecil, dan laki-laki yang kecil adalah buat wanita-wanita yang kecil pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia, yaitu jannah. Ini kalau saya bahasakan dengan bahasa Jawa, itu tumbuh untuk tutup. Wong wedok sing elek judune ya wong lanang sing elek, bukan elek rupane lho ya. Wanita yang keji ya, suaminya ya laki-laki keji. Sing wedok gaene itu astagfirullah. Nyopet ngutil ya. Mudeng-mudeng. Bahasanya sudah kurang akrab dengan itu. Wanita yang gaene nyopet di pasar itu diarani ngutil. Wong wedok ngutil ya bojone wong lanang copet lah. Gitu loh. Wanita yang keji suaminya ya laki-laki yang keji. Laki-laki yang keji diwalik sama Allah. Wis mudeng rasa diterangi, tapi Allah ingin supaya kita lebih paham lagi. Laki-laki yang keji, istilahnya ya wanita yang keji. Sebaliknya wat thayyibatu lit thayyibin, wanita-wanita yang baik. Di sini saya Aisyah lit thayyibin untuk laki-laki yang baik. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wat thayyibun, dan laki-laki yang baik. Rasulullah salah satu di antaranya lit thayyibat, untuk wanita-wanita yang baik. Jadi salah satu penyebab kemungkinan, dan itu bukan satu-satunya. Lagi sesasi dadi manten kok. Istrinya sudah menggugat ke pengadilan. Ya tidak 1 bulan, 1 tahun, tidak 1 tahun, 10 tahun, tidak 10 tahun, 20 tahun, tidak 20 tahun, 30 tahun, tidak 30 tahun, 40 tahun, tidak 40 tahun, hampir 50 tahun. Ini beliau ini rumah tangganya kalau wong kafir loh ya, hampir masuk pesta emas. Oh iso rukun, mudah-mudahan gitu. Si suami baik, si istri baik, tubuh itu tutup. Nah, ditekankan di sini Aisyah, saya ini wanita yang baik.
suami saya laki-laki yang baik, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kelanjutannya, ulaika mereka yang dituduh telah berselingkuh. Aisyah dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulmi, mubarrauna mimma yaqulun, terbebas dari Allah dari apa yang mereka tuduhkan. Itu semuanya fitnah. Itu semuanya fitnah. Lahum maghfirah, Allah menjanjikan untuk saya ampunan, kata Aisyah. Waris karim, jannah. Lu jadi ya itu tadi ya. Aisyah, Masya Allah. Berapa umur Aisyah waktu itu? Aisyah, kalau memang kamu melakukan apa yang dituduhkan orang banyak, bertobatlah. Allah akan menerima tobat kamu. Berapa umur beliau? Empat 14 tahun. Terkena fitnah yang seperti ini, tekan. Bahkan bisa dalil, Rasulullah sudah mensikapi saya seperti itu. Bapak saya harap Bapak jawab apa yang disampaikan Rasulullah. Saya anak kamu. Aku raiso jawab. Ibu, yang gembel saya itu kamu. Saya disuruh bertobat kepada Allah karena telah berselingkuh dengan seorang laki-laki. Ibunya juga nggak bisa jawab. Aku harap omong matur apa karo Rasulullah. Rasulullah orang yang paling saya muliakan. Kamu adalah anak saya yang saya muliakan. Orang dia koncol. Anak 14 tahun itu bisa dalil surat Yusuf. Yunus. Ayatnya 18. Aku tak melu-melu Nabi Yakub bae. Aku tak melu-melu Nabi Yakub bae. Nabi Yakub itu bapaknya Nabi Yusuf, orang yang paling dicintai. Anak-anaknya datang dengan membawa baju yang ditoreh dengan darah binatang, dan dikatakan bahwa Nabi Yusuf telah dimakan serigala. Waja'u ala qamisihi bidamin kadzib qalat bal sawwalat lakum anfusukum amron fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Baca Abu Dzulqarnain. Mereka datang membawa baju gamisnya. Itu saudara-saudaranya Nabi Yusuf ya. Dengan diulang. Mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran dengan darah palsu. Darah palsu. Yakub berkata, sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk. Nah ini yang ditiru oleh Aisyah, anak usia 14 tahun tadi ini. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Rasulullah sudah tidak berpihak pada saya, meskipun juga tidak berpihak kepada mereka. Bapak saya tak sambati kon ngewangi, lah aku kon muni apa di depan Rasulullah ibu saya. Orang dia kanca. Loh, kok bisa baca surat Yusuf ayat 18 itu loh. Menteri Agama kira-kira iso loh ya. Kira-kira loh. Ayat 18 surat Yusuf itu dijadikan sebagai
satu senjata yang betul-betul memantapkan pribadi beliau. Lah wis arep sambat karo bojoku ya wis ra iso, karo bapakku ra iso, sambat karo ibuku ra iso. Saya akan menjadi manusia seperti bapaknya Nabi Yusuf, yaitu Nabi Yakub, fasabrun jamil. Umur 14 tahun loh itu. Kita kaji ini nanti insya Allah. Kita perkirakan belum selesai dalam satu pertemuan tentang kisah dituduhnya Aisyah berselingkuh dengan seorang pemuda, sama-sama orang Quraisy. Yang pemuda itu sudah dikenal oleh Rasulullah SAW, Safwan bin Mu'attal Asli. Demikian. Kita lanjutkan insyaallah dalam kesempatan yang akan datang. Kita akhiri dengan doa kepada majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.